Setelah beberapa waktu lalu, Satreskrim Polres Buleleng berhasil menangkap satu orang pencuri satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bali Barat. Kini satu orang lagi berhasil diciduk setelah sempat melarikan diri ke Jawa Timur. Apel adalah bekerja sebagai mandor di proyek dekat Taman Nasional Bali Barat sehingga tidak asing bagi petugas setempat. Ternyata kesempatan tersebut tidak disia-siakan Apel. Dalam kasus pencurian dan penembakan satwa liar jenis kijang, rusa, dan babi hutan. Dari keempat tersangka pelaku, Apel bertindak sebagai pembuka jalan bagi DPO lainnya, pengemudi untuk mengangkut satwa yang sudah ditembak. Selama menjadi DPO, Apel bersembunyi di hutan selama 3 hari, kemudian menyeberang ke Jawa Timur. Namun ketika tahu dirinya menjadi DPO, Apel segera menghubungi kerabatnya dan meminta Babin Kamtibnas desanya menjemputnya ke Pelabuhan Ketapang. Dan bersembunyi di hutan selama 3 hari. Nah, selama 3 hari tersebut karena sudah kehabisan bahan makanan dan sudah merasa kehausan, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Jawa dengan menebeng atau ikut bersama salah seorang nelayan kecil menggunakan sampan. Jadi di sana sudah beberapa hari dia mencari pekerjaan dan sebagian untuk bertahan hidup. Setelah kita keluarkan DPO, beliau merasa khawatir, akhirnya beliau meminta menghubungi seorang temannya di Jawa untuk menghubungi Babin. Akhirnya Babin Kamtibmas melakukan penjemputan di Pelabuhan Ketapang. Apel mengaku tidak tahu menahu perihal satwa buruan tersebut karena tidak begitu mengenal tersangka lainnya. Apel dibayar Rp400.000 untuk ongkos mengangkut seluruh satwa tersebut. Minjem HP teman, saya lihat ada menghubungi keluarga. Setelah menghubungi keluarga yang ngasih tahu kamu di DPO, ya saya punya inisiatif menyerahkan diri, Pak. Kini Apel sudah ditahan di rutan Polres Buleleng dan akan dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp100 juta. Dan 2 orang pelaku utama perburuan dan penembakan satwa liar hingga kini masih DPO. Yaseri Yuli, Bali TV.